Siapa yang gak kenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Pasangan artis ini hidup dengan kemewahan yang bikin iri, rumah megah di Andara, bisnis miliaran, dan gaya hidup serba glamor. Tapi, apa benar semuanya berjalan mulus seperti yang terlihat? Isu tentang pesugihan, ritual kepala kambing, hingga tuduhan money laundering bikin nama mereka terus jadi perbincangan. Banyak yang bilang ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Apa sebenarnya rahasia besar di balik kesuksesan mereka? Dan apa arti sebenarnya dari kata pesugihan ini? Kamu cuma bisa paham jika nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, aku mau tanya nih, teman-teman asalnya dari mana aja? Seneng banget deh kalau bisa tahu asalnya teman-teman. Soalnya di konten sebelumnya bahkan ada yang dari luar negeri loh. Terima kasih juga untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga rezeki kalian lancar seperti Raffi. Amin. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Pagi itu, berita tentang kehidupan mewah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali memenuhi lini masa media sosial. Foto rumah megah mereka di Andara, Jakarta, beserta koleksi mobil mewah yang berjejer di garasi, menjadi bahan pembicaraan hangat. Para netizen ramai-ramai mengomentari gaya hidup pasangan selebriti ini, memuji sekaligus mempertanyakan dari mana sumber kekayaan mereka yang tampaknya tak pernah habis. Rumahnya aja kayak istana. Duitnya dari mana? Ya? Kok kaya banget? Tulis salah satu netizen. Dengar-dengar sih, mereka itu pakai pesugihan. Makanya rezekinya nggak pernah putus. Komentar yang lain. Rumor semakin liar ketika sebuah video pendek beredar di media sosial, memperlihatkan momen pembangunan rumah Raffi di Andara. Dalam video itu, terlihat seorang pria memasukkan kepala kambing ke dalam tanah di halaman rumah. Spekulasi pun bermunculan. Sebagian percaya bahwa ritual tersebut adalah bagian dari pesugihan untuk mendatangkan kekayaan. Raffi, yang sedang duduk santai di ruang tamu bersama Nagita, melihat video itu dengan wajah bingung. Ia hanya bisa tertawa kecil, sementara Nagita tampak lebih khawatir. Gigi, kamu dengar apa yang orang-orang bilang soal kita? Pesugihan, money laundering, sampai kepala kambing itu juga dibahas. Kata Raffi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nagita menatap suaminya. Mas, ini nggak lucu. Fitnah seperti ini bisa makin besar kalau kita diam saja. Biarin aja. Lama-lama juga hilang sendiri. Jawab Raffi santai. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa terganggu dengan gosip-gosip yang terus berdatangan. Beberapa tahun sebelumnya, saat rumah mereka di Andara masih dalam tahap pembangunan, seorang mandor proyek menyarankan sebuah tradisi yang menurutnya akan membawa keselamatan bagi bangunan tersebut. Tradisi itu melibatkan penanaman kepala kambing di sudut halaman rumah. Pak Raffi, ini cuma tradisi aja, bukan apa-apa. Biasanya orang-orang di sini percaya, ini untuk keselamatan bangunan, jelas mandor itu. Raffi, yang saat itu sibuk dengan jadwal syutingnya, hanya mengangguk setuju tanpa memikirkan lebih jauh. Ia tidak pernah menduga bahwa beberapa tahun kemudian, momen sederhana itu akan menjadi bahan spekulasi dan gosip yang begitu liar. Ketika isu pesugihan semakin ramai diperbincangkan, beberapa media mulai mengangkat berita tersebut. Judul-judul seperti, Rahasia Gelap di Balik Kekayaan Raffi Ahmad, dan Pesugihan atau Kerja Keras? Raffi Ahmad kembali jadi sorotan, memenuhi portal berita online. Bahkan, beberapa influencer di TikTok dan YouTube ikut membuat konten tentang isu ini, menambah panasnya perbincangan. Guys, menurut kalian, bener nggak sih Raffi Ahmad pakai pesugihan? Soalnya kok kaya banget. Ya, ayo komen di bawah. Ujar seorang YouTuber dalam videonya. Sementara itu, di rumah megahnya, Raffi dan Nagita berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, tekanan dari publik mulai terasa. Para asisten rumah tangga mereka pun ikut merasa tidak nyaman dengan rumor yang berkembang. Mbak Gigi, tadi tetangga sebelah sempat tanya soal kepala kambing itu. Saya jadi bingung jawabnya. Cerita Mary, salah satu asisten Raffi yang sudah bekerja lama di rumah itu. Nagita hanya menghela napas panjang. Udah, biarin aja. Nanti juga mereka tahu sendiri kalau itu semua nggak benar. Di tengah semua spekulasi, ada satu pertanyaan besar yang tidak pernah dijawab Raffi dan Nagita secara langsung. Bagaimana mereka bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa? Apakah benar ada rahasia gelap di balik semua ini? Atau hanya kerja keras yang tidak terlihat oleh publik? Para netizen semakin penasaran. Beberapa bahkan mencoba menggali informasi lebih dalam, mencari tahu tentang bisnis-bisnis yang dimiliki Raffi, hingga menyebarkan teori-teori konspirasi. Setiap detail kecil dari kehidupan mereka menjadi bahan analisis, dari koleksi mobil hingga kebiasaan mereka pergi ke tempat-tempat tertentu. Namun, di balik semua itu, hanya Raffi dan Nagita yang tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu, jika diungkapkan, akan membuat semua orang terkejut. Rumor tentang pesugihan Raffi Ahmad terus bergulir. Bahkan, di media sosial, topik ini menjadi trending. Di balik senyum dan candaan yang selalu Raffi tunjukkan di layar kaca,
ada perasaan tidak nyaman yang semakin membesar. Nagita, yang selalu menjadi pendukung utamanya, mulai merasa dampaknya terhadap keluarga mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, Nagita memulai pembicaraan serius. Mas, ini sudah terlalu jauh. Aku nggak mau Rafathar dan Rayanza tumbuh dengan beban seperti ini. Mereka mungkin belum paham sekarang, tapi suatu hari nanti, mereka akan dengar semua omongan ini. Raffi mengangguk pelan. Aku tahu, Gigi. Tapi kita bisa apa? Kalau kita tanggapi, malah makin ramai. Diam pun kayak gini jadinya. Kenapa kita nggak buka cerita yang sebenarnya? Kita jelaskan apa yang terjadi waktu itu. Mungkin ini waktunya. Saran Nagita. Raffi terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Nagita benar. Tapi ia juga tahu, publik tidak selalu mau mendengar penjelasan yang masuk akal. Di tengah hebohnya gosip pesugihan, muncul tuduhan baru yang lebih serius. Raffi Ahmad dituduh melakukan money laundering. Sebuah akun anonim di media sosial menyebarkan klaim bahwa bisnis-bisnis yang dijalankan Raffi, mulai dari Rans Entertainment hingga investasi di klub sepak bola, hanyalah kedok untuk mencuci uang. Kalian pikir dari mana semua uang itu? Gak mungkin cuma dari YouTube atau acara TV. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, tulis akun tersebut. Berita ini dengan cepat menyebar, bahkan masuk ke beberapa portal berita online. Raffi, yang biasanya santai menghadapi gosip, mulai merasa tertekan. Ia tidak hanya khawatir tentang reputasinya, tetapi juga tentang bagaimana hal ini akan memengaruhi keluarganya. Mas, ini serius. Kita harus bertindak, kata Nagita suatu malam. Aku tahu, Gigi, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Orang-orang lebih suka percaya gosip daripada kebenaran, jawab Raffi dengan nada frustasi. Di tengah tekanan yang semakin besar, Raffi teringat kembali pada masa-masa awal karirnya. Ia mulai dari bawah, bekerja keras sebagai model dan aktor, seringkali mengorbankan waktu untuk keluarga demi mencapai impiannya. Ia ingat saat pertama kali membeli rumah kecil untuk ibunya, dengan uang hasil kerja kerasnya di dunia hiburan. Nagita, yang duduk di sebelahnya, memegang tangannya erat. Kita tahu kebenarannya, Mas. Semua ini dari kerja keras kamu. Orang-orang mungkin gak tahu apa yang kamu lalui, tapi aku lihat semuanya. Raffi tersenyum tipis. Kadang aku mikir, kenapa ya orang lebih suka percaya hal yang gak masuk akal daripada usaha keras? Tapi, aku nggak mau menyerah. Gigi, kita harus hadapi ini. Setelah diskusi panjang, Raffi dan Nagita memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mereka mengundang beberapa media besar ke rumah mereka untuk wawancara eksklusif. Dalam wawancara tersebut, Raffi berbicara dengan jujur tentang kehidupannya, termasuk gosip kepala kambing yang sempat menjadi sorotan. Itu cuma tradisi dari para pekerja bangunan. Saya nggak ada niat apa-apa, cuma ikut apa yang mereka sarankan, jelas Raffi. Ia juga menjelaskan asal-usul kekayaannya, mulai dari kerja kerasnya di dunia hiburan, bisnis digital melalui Rans Entertainment, hingga investasi di berbagai bidang. Tapi yang paling penting, saya percaya semua ini adalah rezeki dari Allah. Saya selalu berusaha berbagi rezeki itu kepada orang lain, karena saya tahu, semakin banyak kita berbagi, semakin banyak berkah yang kita dapat, kata Raffi dengan suara tegas. Wawancara ini menuai berbagai reaksi. Sebagian besar netizen merasa lega mendengar penjelasan Raffi dan mulai memahami perjuangan di balik kesuksesannya. Namun, seperti biasa, masih ada yang skeptis. Ah, itu cuma pembelaan. Nggak mungkin kayak gitu tanpa sesuatu yang lain, komentar seorang netizen. Namun, bagi Raffi dan Nagita, mereka tidak lagi peduli. Mereka tahu bahwa kebenaran ada di pihak mereka, dan selama mereka tetap menjalani hidup dengan jujur, tidak ada yang perlu mereka takutkan. Meskipun wawancara eksklusif Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat meredakan isu, tekanan dari lingkungan sekitar masih terasa. Tetangga-tetangga di Andara mulai membicarakan keluarga mereka dengan nada penuh kecurigaan. Beberapa bahkan menjauh, seolah takut terseret dalam gosip yang berkembang. Pak Raffi kok kayaknya tertutup ya sekarang? Saya dengar-dengar ada penjaga di rumahnya, bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Hal ini tidak hanya mengganggu Raffi dan Nagita, tetapi juga berdampak pada karyawan mereka. Mary, salah satu asisten yang paling setia, bahkan beberapa kali mendapat pertanyaan dari orang-orang luar. Mas Mary, jujur aja, ada yang aneh nggak sih di rumah Pak Raffi? Tanya seorang teman lamanya. Mary hanya tertawa kaku. Nggak ada apa-apa kok. Semua baik-baik aja di sini. Jangan percaya gosip, ya. Namun, di dalam hatinya, Mary juga merasa lelah dengan semua rumor ini. Ia tahu bahwa majikannya adalah orang yang jujur dan pekerja keras. Tetapi isu-isu yang berkembang membuat suasana semakin tidak nyaman. Rumor semakin liar ketika seorang influencer dengan jutaan pengikut mengunggah video tentang penyelidikannya terhadap kehidupan Raffi dan Nagita. Dalam video tersebut,
Ia menyoroti rumah megah di Andara, koleksi mobil mewah, dan video ritual menanam kepala kambing yang sempat viral. Ini bukti kuat, guys. Kepala kambing itu nggak mungkin cuma tradisi biasa. Apalagi, lihat gaya hidup mereka. Kaya banget, kan? Ini pasti ada yang nggak beres. Ujar influencer tersebut. Video ini dengan cepat menjadi viral, membuat gosip kembali memanas. Bahkan, beberapa wartawan mencoba mendatangi rumah Raffi untuk mencari kebenaran. Pak Raffi, benar nggak soal pesugihan yang disebut-sebut netizen? Tanya seorang wartawan ketika melihat Raffi keluar dari mobilnya. Raffi, yang biasanya bisa menanggapi pertanyaan seperti ini dengan santai, kali ini hanya menggeleng dan langsung masuk ke dalam rumah. Ia merasa semakin terpojok. Malam itu, Nagita berbicara serius dengan Raffi di ruang keluarga. Mas, aku nggak tahan lagi dengan semua ini. Rasanya kayak kita dikurung di rumah sendiri. Kita nggak bisa terus-terusan diam. Raffi menghela napas panjang. Aku tahu, Gigi. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Orang-orang nggak akan berhenti ngomong. Kita harus lakukan sesuatu yang lebih besar. Bukan cuma wawancara, tapi langkah nyata untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jawab Nagita dengan tegas. Raffi menatap istrinya. Ia tahu Nagita selalu menjadi sosok yang kuat. Tetapi kali ini ia merasa lebih yakin bahwa Nagita benar. Mereka harus mengambil langkah besar untuk menghentikan semua spekulasi ini. Beberapa hari kemudian, Raffi dan Nagita membuat pengumuman mengejutkan. Mereka memutuskan untuk membuka rumah mereka untuk publik melalui sebuah acara yang disiarkan langsung di media sosial dan YouTube. Dalam acara ini, mereka berencana menunjukkan sisi kehidupan mereka yang sebenarnya, termasuk kerja keras yang dilakukan Raffi setiap hari, kebiasaan berbagi kepada orang lain, dan momen spiritual yang selalu mereka jalani bersama keluarga. Mas, ini berisiko, tapi aku yakin ini cara terbaik, kata Nagita sebelum acara dimulai. Raffi mengangguk. Aku setuju. Kalau ini bisa menghentikan semua fitnah, aku siap. Acara tersebut menjadi sorotan besar, dengan jutaan penonton yang menyaksikan secara langsung. Di tengah acara, Raffi dan Nagita menceritakan bagaimana mereka memulai segala sesuatunya dari nol, perjuangan di dunia hiburan, hingga rahasia, pesugihan, yang sebenarnya, kerja keras, pola pikir positif, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Pesugihan kami sebenarnya sederhana. Kami percaya pada rezeki dari Allah, dan kami selalu berusaha untuk berbagi kepada sesama. Mungkin itu yang membuat kami terus diberkahi, ujar Raffi dengan suara penuh keyakinan. Acara live yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencetak rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah platform digital Indonesia. Semua orang penasaran untuk melihat kehidupan Raffi dan Nagita yang sebenarnya. Ketika kamera mulai merekam setiap sudut rumah mereka, para penonton dibuat kagum dengan keindahan dan kemewahan rumah tersebut. Namun, bukan itu yang menjadi sorotan utama. Raffi dan Nagita duduk di ruang tamu mereka, ditemani Rafathar dan Ryanza. Senyuman hangat mereka menghiasi layar, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk mendengar langsung dari kami. Buka Raffi. Hari ini, kami akan menjelaskan semuanya. Apa yang selama ini kalian dengar tentang kami, dan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu topik pertama yang dibahas adalah ritual kepala kambing yang menjadi sorotan publik. Raffi dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanyalah tradisi yang sering dilakukan oleh para pekerja bangunan di Indonesia. Waktu itu, mandor yang memimpin proyek pembangunan rumah kami bilang bahwa menanam kepala kambing adalah tradisi untuk mendoakan keselamatan rumah. Saya setuju karena saya pikir itu hanya budaya lokal, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal mistis, jelas Raffi. Nagita menambahkan, kami tidak pernah bermaksud melakukan sesuatu yang melanggar agama atau norma. Kami percaya bahwa semua keselamatan dan keberkahan hanya datang dari Allah. Penjelasan ini membuat banyak penonton mulai memahami konteks sebenarnya. Namun, masih ada hal lain yang harus dijelaskan. Selanjutnya, Raffi menjawab tuduhan tentang money laundering yang sempat menjadi viral. Ia dengan santai menunjukkan laporan keuangan dari berbagai bisnisnya, mulai dari Rans Entertainment hingga investasi di sektor olahraga dan kuliner. Saya bekerja keras selama lebih dari 20 tahun. Semua ini adalah hasil dari usaha saya di dunia hiburan, ditambah dukungan dari istri saya yang selalu membantu mengelola bisnis. Kami tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kata Raffi sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan. Nagita menambahkan, kami selalu berusaha transparan. Semua bisnis kami diaudit dan dikelola secara profesional. Setelah menjelaskan semua tuduhan, Raffi dan Nagita akhirnya membahas apa yang sering mereka sebut sebagai pesugihan mereka. Namun, kali ini, mereka mengungkapkan arti sebenarnya dari istilah tersebut. Orang sering bilang kami pakai pesugihan. Kalau yang mereka maksud adalah usaha keras, doa, dan berbagi rezeki. Ya, itu benar. Itulah pesugihan kami, ujar Raffi dengan senyum.
Nagita melanjutkan. Kami percaya bahwa semua yang kami miliki adalah rezeki dari Allah. Kami hanya mencoba menjalani hidup dengan cara yang terbaik, berbagi kepada orang lain, dan selalu bersyukur. Raffi juga berbagi tentang kebiasaan spiritual mereka yang tidak banyak diketahui publik. Ia bercerita tentang bagaimana keluarganya rutin berdoa bersama, bersedekah, dan berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Setelah acara selesai, komentar positif mulai membanjiri media sosial. Banyak netizen yang merasa tersentuh oleh kejujuran Raffi dan Nagita. Saya jadi belajar kalau kesuksesan itu nggak instan. Raffi dan Nagita memang layak jadi panutan, tulis seorang netizen. Namun, tidak semua orang bisa diyakinkan. Masih ada sebagian kecil yang skeptis, tetapi Raffi dan Nagita tidak lagi memikirkan hal itu. Mereka merasa lega karena telah berbicara jujur dan membuktikan kepada dunia bahwa kesuksesan mereka berasal dari usaha dan keberkahan, bukan hal-hal negatif. Malam itu, setelah semua selesai, Raffi dan Nagita duduk bersama di ruang keluarga. Rafathar dan Rayanza sudah tertidur lelap. Nagita menatap Raffi dengan senyum hangat. Aku bangga sama kamu, Mas. Kita udah melalui semua ini bersama, kata Nagita. Raffi memegang tangan istrinya. Aku juga bangga sama kamu, Gigi. Tanpa kamu, aku nggak akan sampai di titik ini. Mereka menatap rumah megah mereka dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan keberkahan. Setelah acara besar yang mengungkap kebenaran tentang pesugihan mereka, kehidupan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mulai sedikit tenang. Meski masih ada bisikan-bisikan sumbang di media sosial, mayoritas netizen sudah mulai memahami kisah di balik kesuksesan pasangan ini. Namun, tekanan publik tidak sepenuhnya hilang, dan keluarga ini harus terus menyesuaikan diri di tengah sorotan yang tiada henti. Raffi memutuskan untuk mengambil langkah berbeda dalam menjalani kehidupannya. Ia mulai mengurangi jadwal kerja yang padat dan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Di sisi lain, Nagita juga berfokus pada pengembangan bisnis dengan cara yang lebih terbuka dan transparan, melibatkan lebih banyak mitra profesional. Pagi itu, Raffi duduk di teras rumah bersama Rafathar yang sedang asyik bermain mobil-mobilan. Ia memandang anak sulungnya dengan rasa bangga, tetapi juga sedikit rasa bersalah. Selama ini, ia terlalu sibuk mengejar kesuksesan hingga sering melewatkan momen-momen penting dalam hidup anak-anaknya. Rafathar, nanti kalau besar mau jadi apa? Tanya Raffi sambil tersenyum. Mau jadi seperti papa. Tapi aku mau sering di rumah sama mama, jawab Rafathar polos. Jawaban itu menusuk hati Raffi. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia kejar selama ini tidak ada artinya jika ia kehilangan momen berharga bersama keluarganya. Papa janji, mulai sekarang papa akan lebih banyak di rumah, ucap Raffi sambil memeluk anaknya erat. Di sisi lain, Nagita mulai menggagas program sosial melalui Rans Entertainment. Ia ingin memanfaatkan popularitas mereka untuk membantu lebih banyak orang. Salah satu program yang diluncurkan adalah memberikan bantuan kepada UMKM kecil di seluruh Indonesia. Mas, kita bisa bantu banyak orang dengan apa yang kita miliki sekarang. Aku yakin ini cara kita untuk membalas semua rezeki yang Allah berikan, kata Nagita dengan semangat. Raffi mengangguk. Ide bagus. Gigi, aku akan dukung semua program ini. Semakin kita berbagi, semakin kita merasa tenang. Program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh langkah Raffi dan Nagita, yang menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Namun, di tengah semua perubahan ini, isu lama kembali muncul. Salah satu akun anonim di media sosial mulai menyebarkan video lama tentang ritual kepala kambing, kali ini dengan narasi yang lebih menyeramkan. Video tersebut disertai dengan suara latar mistis dan klaim bahwa rumah Raffi di Andara dijaga oleh sesuatu yang gaib. Netizen kembali heboh, dan beberapa bahkan menghubungkan isu tersebut dengan cerita-cerita horor tentang rumah-rumah besar yang sering dikaitkan dengan pesugihan. Raffi yang mendengar kabar ini hanya bisa menghela napas. Mas, kita nggak bisa terus-terusan dikejar sama masa lalu, kata Nagita dengan nada cemas. Aku tahu, Gigi, tapi aku juga nggak mau hidup kita selalu diwarnai gosip seperti ini. Kita harus cari cara untuk benar-benar mengakhirinya, jawab Raffi. Raffi memutuskan untuk mengadakan sebuah acara doa bersama di rumahnya, mengundang tetangga, sahabat, dan juga ustaz untuk memimpin doa. Acara ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan nama baik mereka, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa keluarga Raffi Ahmad berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan kebaikan. Malam itu, halaman rumah mereka dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk berdoa bersama. Suasana tenang dan hikmat menyelimuti rumah megah tersebut. Ustaz yang memimpin doa memberikan nasihat kepada semua yang hadir. Fitnah adalah ujian bagi mereka yang diberi keberkahan. Tapi ingatlah, Allah tidak akan membiarkan fitnah bertahan lama. Dengan doa, usaha, dan niat yang tulus, kebenaran akan selalu menang,
ujar sang ustaz. Setelah acara doa selesai, Raffi berdiri di depan para tamu. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Kami percaya bahwa semua yang kami miliki adalah titipan dari Allah. Kami tidak pernah bermaksud menyakiti atau menyesatkan siapapun. Jika ada kesalahan di masa lalu, kami memohon maaf dan berjanji untuk terus memperbaiki diri." Setelah malam itu, kehidupan Raffi dan Nagita mulai kembali damai. Mereka tidak lagi memedulikan komentar negatif yang muncul, tetapi fokus pada hal-hal positif yang bisa mereka lakukan untuk keluarga dan masyarakat. Raffi semakin aktif dalam program sosial, sementara Nagita terus menjadi pilar kekuatan di belakang semua kesuksesan mereka. Pesugihan yang selama ini menjadi misteri akhirnya terjawab. Kerja keras, doa, berbagi, dan keyakinan kepada Allah. Itulah pesugihan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan kehidupan yang lebih tenang bagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Setelah acara doa bersama dan berbagai klarifikasi yang mereka lakukan, nama mereka mulai bersih dari fitnah. Namun, ujian hidup mereka belum sepenuhnya selesai. Di tengah kebahagiaan, datang sebuah kabar yang mengejutkan. Suatu sore, Raffi menerima telepon dari seorang teman lama yang pernah bekerja bersamanya di awal karir. "Vi, aku cuma mau bilang, ada orang